Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Terlebih khusus, salam sehat. Kembali lagi bersama saya atau di channel ini, Stilvo Channel. Di channel ini saya membahas masalah pengalaman saya yang pada waktu itu mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, di saat ini saya mau membahas pengalaman pahit saya mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Dan bagaimana cara saya bangkit untuk keluar dari keterpurukan jebakan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Tapi sebelum daripada itu, saya minta teman-teman agar bisa membantu saya untuk membangun channel ini. Tolong di subscribe, like, dan tekan tombol lonceng agar bisa selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru cerita saya tentang asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Dan juga bisa membantu teman-teman yang lain agar mereka juga bisa nonton video ini dan kita sama-sama bisa cepat pulih dari keadaan yang kurang nyaman dan sangat-sangat tidak nyaman akibat asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Baik, saya lanjut buat teman-teman semua. Jangan di skip-skip video ini. Nonton sampai selesai agar teman-teman yang masih banyak sensasi di tubuh akibat asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini bisa mendapatkan ketenangan pada saat menonton dan bisa termotivasi agar cepat sembuh dari penyakit ini. Baik, untuk teman-teman semua, pada waktu pengalaman saya dulu mendapatkan penyakit ini, asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, saya memang merasakan hal yang sangat-sangat tidak enak di tubuh. Ataupun sampai saya waktu itu putus asa, merasa terpuruk, bahkan saya merasa hari-hari hidup saya sudah tidak lama lagi, karena selalu saya merasakan mau mati seperti itu gara-gara sensasi asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Jadi untuk masalah sensasi GERD, anxiety, psikosomatis ini sangat-sangat mengganggu di tubuh kita. Tetapi yang saya mau pastikan kepada teman-teman semua, penyakit ini tidak mematikan atau tidak berbahaya. Jadi tenang saja, rubah pola pikir kalian, mindset pemikiran kalian agar kalian tidak cepat panik pada saat mengalami sensasi-sensasi yang datang pada tubuh kita atau mengganggu tubuh kita. Jadi pada waktu saya mengalami GERD, anxiety, psikosomatis ini, saya merasakan keterpurukan yang luar biasa ataupun penderitaan yang pokoknya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, teman-teman. Jadi waktu itu saya mengalami sensasi-sensasi tubuh yang sangat-sangat tidak enak pada tubuh sampai saya periksa ke dokter penyakit dalam, ke dokter jantung, dan menghabiskan banyak uang pada waktu itu. Nah, tetapi dari hari demi hari, gangguan sensasi itu tetap bergejolak di tubuh saya, malah makin menjadi-jadi. Sampai saya sering kepanikan, sering ketakutan, dan pokoknya saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Pokoknya sangat luar biasa lah masalah rasa itu. Sensasi itu kalau dia datang pada tubuh kita memang dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sehingga
banyak yang mengatakan bahwa penyakit ini adalah 1001 sensasi. Dan saya mungkin merasakan hal yang sangat parah untuk dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Nah, pada waktu itu saya merasakan sensasi-sensasi yang sangat luar biasa dan saya sempat putus asa. Saya sampai berpikir saya sudah mau mati. Tetapi dalam satu sisi saya terus berdoa, berharap sama Tuhan untuk kesembuhan saya, sehingga di satu kali saya diberikan hikmat untuk buka video YouTube, nonton. Saya lagi nonton YouTube, buka YouTube. Nah, saya dapatkan channel masalah asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Lalu itu saya coba mengamati video itu, karena di situ menjelaskan masalah asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Dan saya mengamati bahwa rasa yang beliau ceritakan itu sama seperti apa yang saya rasakan pada tubuh saya. Sehingga saya coba lebih memastikan diri saya, periksa ke dokter bahwa saya ini penyakit apa, seperti itu. Dan di situ dokter mengatakan bahwa saya asam lambung. Asam lambung. Nah, di situ saya sudah lebih tahu pasti bahwa saya mengidap penyakit asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Sehingga saya coba bertindak sesuai dengan apa yang saya dengar lewat mentor yang bercerita tentang masalah asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini lewat pengalaman-pengalamannya mereka. Dan saya coba melakukan apa yang mereka lakukan pada waktu mereka mendapatkan penyakit ini juga. Nah, saya coba menonton berulang-ulang kali beberapa video, termasuk videonya Mas Erik Wibowo, Mas Abdul Rohman, Sultan Ngapak, dan ada beberapa juga mentor yang saya nonton video mereka. Dan saya juga sangat berterima kasih buat Mas Erik Wibowo, Sultan Ngapak, dan Abdul Rohman yang lewat video-video kalian saya bisa termotivasi untuk bangkit dari penyakit asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Dan saya juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa bagaimana cara menanggulangi setiap sensasi yang datang pada tubuh saya. Sehingga lewat keterpurukan yang saya hadapi pada waktu itu, yang saya pun menyerah, tetapi sensasi itu tidak kunjung selesai, ataupun saya mau menyerah seperti apa waktu itu, pikirannya saya sensasi ini tidak akan selesai dan tidak akan reda. Nah, saya mengambil keputusan pada waktu itu, oke, saya harus keluar dari zona nyaman, saya harus bangkit, dan saya pasti sembuh. Kalau orang lain pasti bisa sembuh, saya juga pasti bisa sembuh. Nah, disitulah saya coba bangkit dari keterpurukan atau jebakan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Saya melakukan hal-hal positif. Pertama, saya coba berolahraga. Mulai saya berolahraga, jalan sehat pagi dan sore. Saya coba merubah pola-pola makan saya. Seperti itu, saya makan sesuai dengan anjuran dokter ataupun apa yang saya dengar lewat mentor-mentor yang sudah berbagi pengalaman mereka tentang penyakit ini. Saya coba merubah pola makan saya, pola pikir saya, pola hidup saya yang dulu tidak karuang, sehingga step by step, hari demi hari, saya mengalami atau merasakan ada pemulihan pada tubuh saya, walaupun itu agak lama ya, gitu, seperti itu. Tetapi yang saya mau pastikan kepada teman-teman, saya mengalami kesembuhan itu memang termasuk cepat karena saya telaten atau saya konsisten untuk menjaga pola makan saya, pola hidup saya, dan pola pikir saya, sehingga kesembuhan saya juga termasuk cepat seperti itu. Memang
Saya mendapatkan penyakit ini lama, dari 2016 sampai 2022. Tetapi karena saya tidak memahami dan saya tidak tahu ini saya dapat penyakit apa, seperti itu. Karena saya sudah periksa ke dokter, semua menyatakan aman, tidak ada penyakit. Tetapi yang saya rasakan sensasi pada tubuh saya itu sangat luar biasa. Sehingga saya sendiri bingung, saya sakit apa dan saya harus berbuat apa. Setelah saya mendapatkan video channel asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini dari beliau-beliau yang berpengalaman dengan penyakit ini, sehingga saya lebih tahu dan saya memastikan ke dokter. Dan dokter menyatakan bahwa saya juga asam lambung. Nah, seperti itu. Setelah itulah saya mencoba keluar dari zona nyaman. Saya keluar dari zona nyaman itu maksudnya keluar dari pola-pola jebakan pola-pola pikir yang negatif seperti itu. Sehingga saya coba merubah pola pikir saya menjadi hal-hal yang positif. Saya berpikir bahwa penyakit ini tidak mematikan, penyakit ini tidak berbahaya, penyakit ini bisa sembuh. Sehingga saya bisa menyemangati hidup saya, dan step by step saya mulai merasakan pemulihan pada tubuh saya. Saya berolahraga, pagi-pagi saya coba jalan sehat, sore juga seperti itu, dan saya pola makannya saya jaga, pola pikirnya saya rubah juga seperti itu. Saya tidak, kalau dulunya saya sering rebahan saja, tiduran di rumah, duduk, merenung. Di situ saya coba bangkit, saya keluar, jalan kemana. Saya dulunya saya takut bawa mobil, sudah saya start mobil, saya beranikan diri, saya jalan-jalan, muter-muter. Bertepatan saya tinggal di kota Jayapura, jadi saya muter-muter kota Jayapura seperti itu. Sehingga hari demi hari keberanian saya mulai timbul dan saya semakin berani, sehingga sampai saya sembuh, saya merasakan total kesembuhan pada tubuh saya, yang saya sudah tidak ada rasa takut lagi, saya sudah tidak ada rasa panik lagi. Kalau untuk masalah sensasi, teman-teman, sensasi itu relatif ya. Sensasi itu relatif. Ketika kadang kalau kita jaga pola makan kita, ya dia tidak datang gitu. Tetapi kalau kita salah makan, pasti dia ada colek-nyolek-nyolek begitu. Tetapi karena kita pola pikir kita sudah uh, terubah gitu, sehingga kita sudah tidak terlalu memikirkan masalah sensasi itu, karena kita sudah merasakan yang lebih parah, yang uh, lebih dulunya gitu. Duluannya sudah parah-parah banget, sehingga pada saat ada yang nyolek-nyolek, pikiran saya, ah, aman kok. Jadi bentar lagi dia hilang. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang masih banyak sensasi di tubuh, masih banyak rasa-rasa yang tidak enak di tubuh, yang saya mau pastikan kepada teman-teman, penyakit ini tidak berbahaya, penyakit ini tidak mematikan, dan kita pasti sembuh. Yang penting kita amankan 3P ini. Pola hidup, pola pikir, dan pola makan kita. Kita telaten, konsisten, saya percaya teman-teman pasti cepat pulih, cepat sembuh dari penyakit ini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang masih ada rasa-rasa rasa sakit di dada kiri, dada kanan, rasa kesemutan tangan kiri, tangan kanan, rasa sakit tulang belikat, rasa sakit kepala, mata buram, mata terasa panas, hidung tersumbat, dan lain sebagainya. Kalian tidak usah panik, tidak usah terlalu takut, dan jangan selalu merasa-rasa seperti itu. Jadi kalau ada sensasi datang, cuek aja, santai, bikin gerakan tubuh yang tidak terlalu, yang santai-santai aja seperti itu, kayak gerakan tangan, berdiri, goyang kaki, seperti itu. Sehingga kita tidak terfokus kepada sensasi tubuh yang datang, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita sudah serba cuek, step by step kita akan lupa sendiri tentang penyakit ini, seperti itu.
Walaupun ada sensasi tetapi kita sudah abaikan, sudah cuek, karena kita sudah melewati yang lebih parah, seperti itu. Jadi buat teman-teman, sensasi-sensasi yang datang pada tubuh kita memang tidak berbahaya, tapi sangat mengganggu tubuh kita, apalagi yang awal-awal dapat. Buat teman-teman yang baru pertama-tama dapat penyakit ini memang sangat sangat susah dan sangat sulit untuk mengatasinya, tetapi kita harus coba bangkit, keluar dari zona nyaman, dan terapkan apa yang teman-teman dengar dari para mentor-mentor yang luar biasa, yang sudah mengalami penyakit ini dan mereka bercerita kembali. Coba diikuti, dipahami. Penyakit ini yang penting intinya kita pahami dulu penyakit ini. Pahami dulu, kita sadari, dan kita lakukan. 3P-nya ini, teman-teman pasti cepat sembuh. Cara menyadari dan memahami bahwa, maksudnya kita menyadari, memahami penyakit ini, bahwa kita menyadari bahwa ini asam lambung, gitu. Jadi kalau ada sensasi datang, kita sadari saja bahwa ini dampak dari asam lambung. Dan pahami saja seperti itu. Wah, ini tidak berbahaya, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, santai saja. Memang kalau mau dikatakan, wah kamu mengatakan santai, tetapi saya yang merasakan. Teman-teman, saya tidak bercerita tentang omong kosong, tetapi saya bercerita tentang pengalaman saya. Apa yang kalian rasakan, saya juga rasakan. Jadi, saya berbagi untuk kesembuhan kita bersama, kepentingan kita bersama. Kalau saya bisa sembuh, teman-teman juga bisa sembuh. Yang penting kita telaten. Oke? Jadi buat teman-teman semua yang masih banyak sensasi, banyak banyak rasa-rasa di tubuh itu, coba kalian bangkit, keluar dari zona nyaman, jangan terus rebah-rebahan, jangan terus terlalu memikirkan hal-hal yang negatif, berpikir tentang kematian, berpikir tentang penyakit parah dan lain sebagainya, tetapi coba bangkit dari keterpurukan kalian, karena kalian butuh kesembuhan, masa depan kalian masih panjang, coba bangkit, lakukan 3P itu konsisten, dan kalian pasti cepat pulih. Seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman, nanti kita sambung lagi di part berikut. Saya akan terus bercerita tentang pengalaman saya sehingga banyak orang yang bisa mendengar dan termotivasi untuk sembuh. Oke, salam sehat dan sampai jumpa.